Ini adalah bagian segmen yang sangat ditunggu-tunggu oleh pembudidaya ikan. Karena kenapa? Karena yang menentukan adalah hasilnya, ya. Usaha mereka yang selama 3 bulan berjalan, nah, yang akan menentukan hasilnya berapa banyak. Nah, di dalam usaha budidaya udang ini sendiri, ya, untuk pemanenan itu biasanya akan ditentukan berapa size yang akan kita panen. Bagaimana kita tahu? Kita bisa kontrol di Anco, size-nya kita sudah bisa lihat. Ini size 50, size 60, size 70, size 80, ya. Dalam size itu sendiri harganya berbeda-beda. Semakin besar udangnya, harganya semakin tinggi. Tetapi dalam usaha udang ini sendiri, ya, di dalam pemanenan itu mereka harus menyiapkan sarana-sarana yang akan digunakan. Misalnya keranjang panen. Ya, peralatannya sudah harus siap. Mereka juga harus menyiapkan untuk tempat udang itu sendiri. Ada bak-bak yang akan digunakan di sana, ya, di mana udang nantinya akan dipanen itu. Ketika diangkat, tidak dibiarkan, itu langsung dimatikan. Cara mematikannya itu langsung dicelupkan di air es. Karena kenapa? Ketika dia udang bergerak terus, itu ada proses enzim yang bekerja yang sebenarnya cepat sekali menurunkan mutu udang. Makanya semakin cepat kita mematikan udang itu akan semakin bagus sekali. Selain SDM-nya juga yang harus disiapkan di dalam panen udang ini sendiri, ya, artinya orang yang biasa untuk memanen, karena panen udang itu semakin cepat itu semakin bagus. Karena kita menjaga kualitas daripada udang itu sendiri. Nah, paling kalau proses di sini ya paling orang panen 2 jam, 2 sampai 3 jam selesai. Artinya penanganan cepat, tepat, dan terarah sehingga hasilnya juga akan maksimal. Ya, karena di beberapa tempat perusahaan tidak akan menerima kalau udangnya sudah agak merah. Ya, kalau yang di pasar yang dilihat itu sebenarnya udang yang sudah tidak masuk lagi ke dalam mutu untuk diekspor dan lain sebagainya. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Ronald udah ajak saya, udah cari tahu seperti apa dan bagaimana budidaya udang faname yang dilakukan oleh pihak balai sendiri. Dan kita akan membuat pemirsa di rumah semakin mengerti seperti apa dan bagaimana untuk bisa melakukan dari awal sampai masa panen untuk bisa menghasilkan hasil yang maksimal dalam pembudidayaan udang faname. Inilah akhir cerita saya di Jala. Semoga pemirsa di rumah semakin terinspirasi untuk memulai sesuatu hal yang baru dengan budidaya udang faname. Ferdinand Moningka pamit, sampai jumpa. Untuk saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai 5 program unggulan atau 5 program terobosan, di antaranya penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan wilayah penangkapan perikanan. Kemudian yang kedua adalah perluasan wilayah konservasi laut 30% di wilayah laut NKRI. Dan yang ketiga adalah pengembangan budidaya laut, pesisir dan tawar. Yang keempat, pengelolaan sampah laut dengan programnya adalah Bulan Cinta Laut. Ini dalam 1 tahun, di 1 bulan itu ada khusus untuk mengambil sampah di tengah laut yang nantinya sampah itu akan dihargai dengan harga ikan termurah. Dan yang terakhir adalah program pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk bidang budidaya ini adalah pengembangan budidaya laut, pesisir, dan tawar. Ini adalah BP3 Bitung berkontribusi, salah satu programnya adalah Kampung Perikanan Budidaya, di mana BP3 Bitung di 7 wilayah kerja kami, yaitu yang ada di Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Ini ada 18 titik kampung perikanan budidaya yang harus dikawal oleh BP3 Bitung. Untuk di wilayah Provinsi Sulawesi Utara ini ada di Kabupaten Minahasa Utara, tepatnya di Desa Warukapas. Ini di sini sudah ditentukan atau sudah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi kampung perikanan budidaya. Di situ BP3 Bitung salah satunya adalah mengawal dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan budidaya, baik itu dari sisi mulai dari pembibitan sampai pembesaran, bahkan sampai dengan pembuatan pakan. Di situ nanti
pengawalan BP3 Bitung di beberapa titik itu adalah terkait dengan pelatihan yang sifatnya untuk budidaya, yaitu pelatihan ini khusus untuk masyarakat yang berada di titik-titik kampung perikanan budidaya tersebut.